kita semua sama-sama bisa mendengarkan pemaparan nanti dari narasumber kita yang luar biasa, izinkan saya, Musarina, untuk memandu seluruh rangkaian acara pemaparan pengenalan kampus Politeknik Negeri Media Kreatif di siang hari ini. Oke, sebelum kita mulai, saya akan membacakan susunan acara pagi menjelang siang sebagai berikut. Pemaparan profil narasumber, kemudian nanti ada pemaparan materi selama 30 menit, lalu dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab kurang lebih 15 menit, dan diakhiri dengan penutup. Oke, berikutnya kita kenalan dulu ya. Kita akan berkenalan dulu dengan narasumber kita yang sudah hadir di pagi menjelang siang hari ini ya. Oke, di sini ada CV dari Pak Freddy Yakub, SIKOM, MIKOM. Izinkan saya untuk membacakannya. Oke, tentang Pak Freddy, tentang narasumber kita hari ini. Beliau adalah lulusan komunikasi tingkat sarjana dan magister yang telah memiliki pengalaman di e-commerce, tim kreatif, media sosial, kehumasan, dan dosen. Nah, jadi Bapak Freddy Yakub ini adalah Kepala Humas ya Pak ya, dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Nah, untuk pengalaman bekerja dari beliau adalah dosen asisten ahli di Kemdikbud, di Poli Media Kreatif Jakarta, mulai dari Februari 2019 hingga saat ini ya. Jadi beliau menjadi dosen di bidang ilmu komunikasi yang ditempatkan di Politeknik Negeri Media Kreatif ya. Nah, menjadi kepala humas sejak bulan Februari 2021 yang saat ini mengelola informasi dan branding dari Polimedia. Nah, beliau juga sebagai pengelola media sosial di Kemenkop, Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta sejak Maret 2015 hingga Desember 2019. Kemudian sebagai humas di LPDB KUMKM Jakarta periode November 2017 sampai dengan Februari 2019. Kemudian menangani kegiatan monitoring dan evaluasi di LPDB KUMKM Jakarta pada periode April 2015 sampai dengan Oktober 2017 sebagai copywriter di PT Bilna www.orami.com Jakarta Oktober 2012 sampai dengan Maret 2015, dan juga sebagai content writer di PT Open Rice Indonesia Jakarta periode Februari 2012 sampai dengan September 2012. Jadi kalau kita lihat dari CV-nya memang Pak Freddy Yakub ini sepertinya berkonsentrasi pada pembuatan konten media sosial ya Pak ya. Iya, promosi dan branding. Iya. Oke, untuk riwayat pendidikan beliau mungkin beliau adalah alumni dari SMA Negeri 65 Jakarta tahun 2005 sampai dengan 2008. Kemudian lulus dari Universitas Profesor Dr. Mustopo pada tahun 2008 sampai dengan 2012 dengan IPK 3,79 dan melanjutkan kembali ke jenjang pendidikan Magister Ilmu Komunikasi Universitas Profesor Dr. Mustopo pada tahun 2013 sampai dengan 2015 dengan IPK 3,78. Nah, jadi kita bertemu dengan narasumber hebat ini ya anak-anak. Jadi mohon kalian menyimak dengan baik penjelasan dari beliau. Oke. Acara yang selanjutnya yang telah kita nantikan bersama adalah pemaparan materi dari Bapak Freddy Yakub selaku Kepala Humas dari Politeknik Negeri Media Kreatif. Kepada Pak Freddy Yakub, waktu dan tempat kami persilakan untuk memaparkan materi selama kurang lebih 30 menit ke depan. Oke, terima kasih Bu Musarina yang terhormat, pimpinan dari sekolah SMA 78, lalu kepada orang tua murid dan siswa-siswi yang ada di sini, mungkin tidak hanya 78 aja ya Bu ya, dari berbagai sekolah sekitar Jakarta Barat. Ini sebenarnya waktu diundang pertama itu langsung kaget tuh SMA 78 ya, yang dulu pernah nolak saya soalnya Bu. Aduh. Jadi dulu, mohon maaf ya Bapak, tapi nggak apa-apa kok. Kita ketemu lagi. Dulu kita waktu daftar SMA tuh saya daftarnya 78, cuma dapetnya di 65 gitu ya. Sama aja sih sebenarnya. Sama aja ya Pak, belum rezekinya aja ya. Belum rezekinya aja. Oke. Jadi
kebetulan alhamdulillah meskipun saya S1 S2-nya di swasta, kemarin 2019 baru saya jadi dosen di 2019 itu malah memegang untuk kampus negeri yang notabene mungkin kampusnya teman-teman siswa nggak tahu nih. Padahal Polimedia itu satu-satunya politeknik negeri yang di Jakarta. Kenapa? Karena Hmm. PNJ di Depok, bukan di Jakarta. Jadi kalau misalnya mau diklaim di Jakarta, kita satu-satunya politeknik negeri yang di Jakarta. Nah, kemarin juga sempat beberapa kali kita ngobrol sama teman-teman guru BK yang di Jakarta Selatan. Nanti insya Allah juga saya pengen mau nih sama teman-teman guru-guru BK yang di Jakarta Barat dan lain-lainnya supaya semoga ya minimal Pak mengetahui gitu seperti itu. Nah, boleh saya share screen terkait dengan profil Polimedia. Jadi saya nggak mau cerita tentang saya mau cerita tentang Polimedia. Boleh Pak, silakan. Ya, saya share dulu ya untuk video profilnya. Ekonomi kreatif menjadi salah satu faktor penopang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dilengkapi dengan perkembangan teknologi saat ini, membuka peluang besar untuk berkarya dengan kreativitas. Politeknik Negeri Media Kreatif hadir memenuhi kebutuhan tersebut. Berada di ibu kota DKI Jakarta, Polimedia melahirkan lulusan berbasis produksi dan wirausaha. Sejak berdiri tahun 2008, kini sudah ribuan lulusan tersebar di sektor ekonomi kreatif. Dalam menjalankan tugasnya mencetak generasi unggul, Polimedia menerapkan nilai budaya yaitu kompeten, responsif, etik, akuntabel, terpercaya, inovatif, dan futuristik. Polimedia saat ini memiliki 15 program studi, jenjang diploma 4 dan diploma 3. Program studi dengan jenjang D4 atau sarjana terapan antara lain desain mode, teknologi rekayasa multimedia, teknologi permainan, animasi, pengelolaan perhotelan, serta film dan televisi. Program studi di Polimedia dengan jenjang diploma 3, teknik grafika, teknik kemasan, teknik pemeliharaan mesin, desain grafis, periklanan, penyiaran, penerbitan, fotografi, dan seni kuliner. Selain program studi di kampus utama Jakarta, Polimedia memiliki program studi di luar kampus utama atau PSDKU di Medan dan Makassar. Mendukung Merdeka Belajar Kampus Merdeka, Polimedia telah menjalin kerjasama dengan industri di berbagai sektor. Dengan semangat mengembangkan sumber daya di industri kreatif, serta mendukung pengembangan ekonomi kreatif, Polimedia terus berbenah diri agar menjadi lembaga pendidikan tinggi vokasi yang terkemuka dan unggul di bidang industri kreatif pada tahun 2030 di Asia Tenggara. Momentum perubahan menuju Polimedia bangga semakin keren. Oke, baik. Itu terkait profil Polimedia. Jadi langsung masuk aja kita. Sebenarnya bukan materi ya. Saya hanya sharing-sharing aja nih buat teman-teman siswa-siswa yang mungkin selama ini berpikiran bahwa kuliah itu yang gengsinya itu yang paling mantap ya emang di universitas. Politeknik itu biasanya menjadi apa ya bisa dibilang politeknik itu kalau nggak dapat di universitas masuk politeknik aja deh gitu. Nah, padahal teman-teman kalau teman-teman tahu kalau kita ngomongin politeknik atau kita ngomongin pendidikan perguruan tinggi vokasi adalah perguruan tinggi yang memang pada prinsipnya adalah menciptakan tenaga-tenaga terampil. Jadi lain seperti universitas yang menciptakan sebuah ilmuwan, kalau politeknik itu menghasilkan sebuah praktisi. Jadi seperti itu. Itu yang jujur yang secara pribadi saya dapetin di politeknik. Karena apa? Karena kita mempelajari tentang hal-hal teknis lebih banyak dibandingkan hal-hal teori. Nah, Polimedia menjadi sebentar.
Nah, Polimedia menjadi perguruan tinggi vokasi yang satu-satunya berfokus pada bidang industri kreatif. Jadi kalau bisa dikatakan, kalau kita bicara tentang industri kreatif, maka Politeknik yang memiliki kebidangan khusus adalah Politeknik Negeri Media Kreatif, Polimedia. Nah, lokasinya di mana sih? Sebenarnya kita masih dalam satu cakupan UI sebenarnya. Cuma kita udah punya gerbang sendiri nih. Jadi posisinya adalah di Jakarta. Gitu. Jakartanya pinggiran. Jadi kalau udah nyebrang pagernya Polimedia udah masuk Depok gitu. Nah, kita posisinya ada di Jagakarsa, di Srengseng Sawah. Jadi memang kampusnya saat ini masih kampus yang kecil, maksudnya kecil itu saya biasanya bedain kampus gede sama kampus kecil tuh dari pintu masuk. Pintu masuk kita baru satu, jadi pintu masuk pintu keluar sama. Nah, biasa kalau kampus gede itu pintu masuk pintu keluar beda-beda tuh. Jadi macam-macam. Nah, Polimedia masih satu. Tapi meskipun begitu, kita sudah memiliki saat ini sekitar 5.000 mahasiswa aktif. Ya, jadi lebih dari 5.000 mahasiswa aktif kita ada di industri. Nah, kalau dilihat kenapa 5.000 kok di kampus kecil? Karena kita menerapkan MBKM itu sebelum ada MBKM. Jadi teman-teman yang udah tingkat akhir itu udah nggak lagi kuliahnya di kelas, tapi kuliahnya di industri. Untuk itulah di saat ada MBKM bukan hal yang baru untuk Politeknik, karena memang sudah sepatutnya Politeknik itu magang di industri selama 1 semester seperti itu. Bahkan yang D4 2 semester atau 1 tahun. Nah, ini adalah visi misinya. Visi kita berdasarkan rancangan Polimedia tahun 2017. Jadi Polimedia itu baru dibangun tahun 2008, pas banget saya lulus SMA itu, saya pun nggak tahu. Polimedia ini baru berumur 14 tahun dibandingkan dengan universitas lain yang umurnya mungkin sudah puluhan tahun. Polimedia ini baru 14 tahun. Dan baru kemarin kita disnatalis tanggal 8 Oktober 2022 yang ke-14. Jadi di sini kita sudah mulai banyak berbenah diri. Kita banyak melakukan inovasi-inovasi terkait dengan pembelajaran dan tridharma sebenarnya sih, pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Sehingga kita berharap pada tahun 2030 menjadi perguruan tinggi vokasi yang unggul di Asia Tenggara seperti itu. Dengan mewujudkannya dengan melaksanakan misi-misi yang ada di sini seperti itu. Nah, Polimedia, kenapa sih harus kuliah di Polimedia? Nah, ini kan yang jadi sering pertanyaan. Kenapa sih harus Polimedia sih? Karena tadi satu, Polimedia adalah berorientasi pada industri kreatif. Makanya kalau saya bilang Polimedia itu bukan calon mahasiswa tapi calon kreator muda. Kenapa? Karena disinilah pabriknya kreator. Bahkan terakhir kami ngobrol sama beberapa media, kenapa nggak jadi Silicon Valley-nya Jakarta aja? Jadi pusatnya industri kreatifnya ada di sini seperti itu. Nah, yang pertama, kita bidangnya di industri kreatif. Makanya nanti kalau kami tunjukkan prodi-prodi, jangan kaget. Wah, prodinya aneh-aneh ya. Kita lihat. Yang kedua, kurikulum kita 70% praktik dan 30% teori. Artinya apa? Tadi yang kita bilang bahwa kita based on-nya project. Makanya pembelajarannya berbasis produksi dan wirausaha. Jadi based on-nya project kita, project based learning. Lalu yang keempat, untuk mewujudin project based learning tadi, kita melakukan kerjasama dengan industri, dunia usaha, dan dunia kerja. Jadi hampir 40% dosen-dosen di Polimedia itu adalah berasal dari industri. Kalaupun dia bukan praktisi, tapi sebelumnya punya pengalaman minimal 5 tahun tuh di industri. Jadi secara garis besar kurikulum kita adalah kurikulum industri, bukan kurikulum yang tidak berorientasi industri. Makanya kita bekerja sama dengan berbagai dunia usaha, berbagai dunia kerja dan industri supaya apa? Supaya kurikulum kita tuh siap untuk diterima di masyarakat. Seperti itu. Yang kelima, jelas kita menerapkan Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Seperti teman-teman sekarang tuh ada yang berada di wirausaha, lalu ada juga kita punya 7 orang berangkat ke pertukaran pelajar ISMAVO, International Student Mobility Awards di vocational, yang akhirnya ada yang ke Turki, ada yang ke Australia, ada yang ke Korea, ada yang ke Inggris, seperti itu. Jadi kita menerapkan semua kegiatan tersebut. Ada yang juga mendapatkan program P2MD, program pemberdayaan masyarakat desa. Jadi kita bikin proyek di desa. Lalu ada juga yang melaksanain yang namanya entrepreneur-nya itu bersama dengan kampus-kampus lain, akhirnya membangun bisnis. Karena kalau ngomongin industri kreatif itu nggak mungkin ngomongin tentang kerja di orang ya. Biasanya kalau udah ngomongin industri kreatif itu pasti ngomongnya kita mau bikin usaha apa, kita mau bikin startup apa, gitu tuh biasanya tuh. Nah, akreditasinya selama 13 tahun, 12 tahun Polimedia berdiri, kita baru mengurus akreditasinya, AIPT-nya, alhamdulillah kemarin tahun 2021 kita dapat baik sekali, ya. Jadi kalau untuk masing-masing prodinya
Bapak Ibu teman-teman bisa cek di p4mp.polymer.ac.id karena masih banyak juga prodi-prodi kita yang baru dibangun tahun 2019, 2020, 2021. Jadi masih ada beberapa prodi yang belum diakreditasi tapi masih proses. Karena apa? Karena kita butuh lulusan kalau untuk akreditasi. Nah, ini lokasi kampus kami. Nah, Polimedia terdapat 3 kampus. Kampus utama ada di Jakarta, kampus di daerah atau PSDKU itu sebetulnya program studi di luar kampus utama. PSDKU ada di Medan dan di Makassar. Kenapa ada 2? Karena kita sebelumnya adalah Pusgrafin. Kita adalah Pusat Grafika Indonesia. Dulunya inilah balai pelatihan, yang kita juga balai pelatihan itu ada di Medan dan Makassar. Tahun 2008 kita menjadi perguruan tinggi vokasi atau politeknik di bawah, dulu masih di bawahnya Kemdiknas, lalu berubah jadi Ristekdikti balik lagi ke Kemdikbud, ya kan? Dari Kemdikbud kita berada di bukan Dirjen Dikti, tapi di Dirjen Pendidikan Vokasi atau Diksi, seperti itu. Jadi gabung sama teman-teman SMK, sama balai pelatihan, sama sekolah vokasi gitu. Jadi Polimedia saat ini memiliki 3 kampus utama, kampus utama Jakarta, kampus PSDKU Medan dan kampus PSDKU Makassar. Seperti itu. Nanti detailnya ada di akhir. Sebentar. Jalan. Nah ini program studi yang ada di Polimedia. Kalau bisa dilihat program studi ini adalah program studi yang mungkin teman-teman bilang kok aneh ya, masa ada program studinya teknologi permainan? Ya, ada program studinya itu penerbitan. Inilah program studi yang ada di Polimedia. Karena apa? Kita masih berpatokan pada the global hub-nya ekonomi kreatif. Nah, ini adalah prodi-prodi ini yang mendukung ekonomi kreatif tersebut. Kita nggak punya tata boga. Kita punyanya seni kuliner. Gitu. Jadi kita bukan bicara tentang makanan enak aja, tapi makanan itu harus bisa ditampilkan dengan baik. Atau kalau orang sekarang bilangnya gastronomi. Ya kan, bentuknya pot-potan, ternyata itu makanan seperti itu. Nah, kita punya teknik grafika, punya teknik kemasan, punya pemeliharaan mesin, karena kita basic adalah Pusat Grafika Indonesia. Lalu kita juga punya desain grafis, punya penerbitan, periklanan, penyiaran. Nah, saya kebetulan dosen penyiaran, makanya nggak aneh kalau misalnya komunikasi pasti masuk ke penyiaran. Lalu ada fotografi, ada seni kuliner. Kalau itu untuk jenjang D3, ahli media. Nah, kalau untuk jenjang D4 atau sarjana terapan, nah ini nih, sebelum masuk, teman-teman harus tahu bahwa D4 itu bukan setara dengan D1, bukan. Tapi memang D4 itu adalah sarjana. Kalau setara kan kayaknya dipaksain sama ya. Kalau D4 itu adalah sarjana, karena lulusannya juga bukan, lulusannya juga gelarnya S. Tapi kalau sarjana terapan, STR, sarjana terapan, seperti itu. Sarjana terapan, kita punya animasi, kita punya desain mode, kita punya film dan televisi, kita punya pengolahan perhotelan, ada teknologi permainan sama teknologi rekayasa multimedia. Seperti itu. Ini prodi-prodi yang ada di Polimedia. Oke. Nah ini, saya spill aja langsung. Di spill aja, berapa sih minat di Polimedia tahun 2022? Peminatan di Polimedia, alhamdulillah setiap tahun terus meningkat. Tahun ini meningkat 12%, yang peminatan tadinya 7.089 calon mahasiswa, alhamdulillah kita sekarang udah 7.965 calon mahasiswa yang memperebutkan 15 program studi tadi dengan asal sekolah. Nah ini menarik nih, asal sekolah di luar ekspektasi kami bahwa SMA tuh sudah mulai meningkat. Itu setiap tahun meningkat terus tuh SMA. Bahkan sekarang kalau bisa dilihat SMK 50%, SMA 41%. Jadi di kami itu tidak ada bilang kalau masuk politeknik vokasi berarti saya harus dari SMK dong. Enggak. Jadi bisa melalui proses seleksi yang dilakukan oleh LPMPT sebelumnya, sekarang dilakukan oleh BP3 yang namanya SNPMB. Itu boleh. Jadi silakan teman-teman yang SMA ngikutin ini, boleh nggak? Boleh banget. Itu bahkan sampai sekarang ada 41%. Tahun lalu itu sekitaran 38%. Jadi setiap tahun naik terus nih. Karena mungkin minat-minat dari mahasiswa yang udah malas baca buku ya, bukan malas baca buku, yang sudah teori lagi, kita maunya praktik nih. Nah, vokasi jawabannya, politeknik jawabannya. Seperti itu. Bahkan ini 8% dari MA. Tahun lalu tuh MA itu cuma 5%. Ya, madrasah aliyah itu. Sekarang 8%. Entah kenapa, mungkin karena
UIN ya. Kalau MA itu kan harusnya ke UIN ya, cuman ya ini terjadi. Jadi mulai porsi-porsi itu naik, atau mungkin bisa jadi yang SMK langsung kerja nggak kuliah, jadi diambil sama jatah-jatahnya anak sama teman-teman yang lulusan SMA atau MA seperti itu. Jadi ini faktanya yang paling banyak untuk D3 tahun lalu 2022 adalah desain grafis dengan jumlah peminatnya 1.229. Jadi dari 7.900, 1.200-nya adalah peminatan di desain grafis. Ini yang apa namanya, nilai ketatan ya, apa sih ya sebutnya ya, 1 banding banyaknya itu adalah desain grafis karena bersaingnya lebih banyak. Kalau untuk di D4-nya atau sarjana terapan paling banyak di teknologi rekayasa multimedia. Nah, ini mungkin kebanyakan karena dari SMK multimedia ya akan mengambilnya teknologi rekayasa multimedia. Seperti itu. Ini yang sering ditanyain nih. Kalau kuliah di Politeknik ada beasiswa juga nggak sih? Ada. Ini beasiswanya. Jadi sebenarnya pada prinsipnya beasiswa yang dari Kemdikbud itu kita punya ada KIP kuliah, kita juga ada adik, afirmasi adak didik, ada juga dari Pemda DKI. Ini semuanya KTP Jakarta nggak ya? KTP Jakarta nggak nih? Kalau KTP Jakarta dan kebetulan secara ekonomi tidak mampu bisa ngajuin di KJMU, Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul, atau webnya di KJP ya, tapi nama programnya adalah KJMU. Nah teman-teman untuk mendapatkan 3 ini silakan mulai dari sekarang udah diurus tuh yang disebut dengan DTKS, data terpadu kesejahteraan sosial. Itu sudah diurus ke DTKS-nya. Kalau DTKS-nya lolos, insya Allah KIPK atau KJMU-nya lolos. Kalau adik nggak usah ditanya. Kalau adik itu afirmasi pendidikan tinggi itu memang untuk mahasiswa yang berada di wilayah 3T, terluar, tertinggal, dan terdalam. Kalau di SMA 78 kayaknya nggak ada yang dari wilayah 3T ya. Tapi bisa jadi kalau misalnya anak TKI juga boleh untuk dapetin beasiswa adik ini. Itu. Atau kalau misalnya nggak dapat, ini kan kalau misalnya beasiswa ini kan beasiswa dari untuk ibarat kata untuk yang ekonominya kurang. Bisa nggak dengan beasiswa lain? Bisa. Bisa dengan Basnas, Yayasan Jakarta, atau dari beasiswa yang dari kantor-kantor BUMN itu bisa juga digunakan seperti itu. Tapi itu sifatnya adalah Polimedia tidak menyediakan, tapi silakan teman-teman siswa itu nyari sendiri. Nyari sendiri itu maksudnya gini, ada pengajuan, silakan diajukan. Nanti kalaupun butuh dokumen-dokumen yang dibutuhkan, kampus akan support untuk mendukung hal tersebut. Gitu. Jadi nggak ada alasan nggak, kalau misalnya nggak ada uang nggak bisa kuliah gitu. Oke, selanjutnya adalah berkaitan dengan kerjasama. Saat ini yang tadi saya bilang kita sama Pak Dirjen itu selalu dikejar, Bu Dirjen itu selalu dikejar bahwa kerjasama industri itu harus ada. Minimal setiap prodi punya 1. Alhamdulillah kita setiap tahunnya minimal 1 prodi itu 2 kerjasama dengan industri setiap tahunnya. Jadi itu akan terus bertambah karena apa? Karena kita butuh pemahaman industri untuk menciptakan kurikulum yang terbaik untuk lulusan kita. Selain itu juga kita kerjasama dalam rangka joint research, kita juga kerjasama dalam pengabdian masyarakat. Jadi tidak hanya ngomongin pembelajaran aja, tapi juga kita ngomongin penelitian dan pengabdian. Gitu. Salah satunya yang paling bawah itu kita bekerjasama dengan BPDPKS atau Badan Pengelola Dana Kelapa Sawit seperti itu. Dan juga kita sering namanya sebelum pandemi itu kita sering banget keluar negeri. Jadi ini rata-rata mahasiswa kita semua yang atas nih. Itu yang jalan-jalan ke Taiwan, jalan-jalan ke Cina, ada yang ke Oxford, Inggris, ada yang kemarin ke Frankfurt, Jerman. Untuk apa? Karena kita punya produk-produk yang memang bisa ditampilkan di dunia seperti itu. Bahkan terakhir IIBF tahun lalu, Indonesia International Book Fair. Nah, teman-teman bisa lihat nih besok ya, tanggal 9 November itu kita juga ada buka stand di IIBF juga, International Indonesia Book Fair di JCC. Nah, itu bisa lihat tuh. Tahun lalu alhamdulillah lebih dari 10 produk kita diborong sama kedubes Amerika untuk dibawa ke sana. Nah, ini menjadi sebuah bisa dikatakan ini bisa menjadi sebuah penghargaan buat kita bahwa kerjasama ataupun produk-produk Polimedia yang diciptakan oleh mahasiswa itu ternyata bisa go internasional seperti itu. Ini yang kedua, yang foto sama bule ini kemarin kita habis pameran di Perancis. Itu ibu direktur kita dan itu adalah mahasiswa di Perancis seperti itu. Nah, ini prestasi ini
saya baru dapetin slide-nya segini aja. Sebenarnya prestasinya banyak, tidak hanya ngomongin tentang prestasi non-akademik. Seperti yang sebelah kiri itu, kita masuk ke dalam klub literasi sekolah atau SIMO Kitab di in language atau SIKIL, atau juga teman-teman yang dapetin PKM, program kreativitas mahasiswa yang diadakan oleh Belmawa atau Kementerian Pendidikan, lalu ada prestasi-prestasi lainnya, termasuk kita kemarin dapat P2MD, dan ini yang sebelah kanan tuh yang ISMAVO atau ISMA Vokasi. Ada juga dosen-dosen kita yang dapetin beberapa hibah. Alhamdulillah kemarin kita total hibah kita yang dapat tuh di atas 1 miliar. Jadi ada yang mengubah masker menjadi bentuk fashion, ada yang mengubah masker menjadi bahan baku 3 dimensi, ada yang mengubah nata de coco jadi kemasan seperti itu, dan lain-lainnya. Salah satunya kita punya dosen termuda, dosen fisika termuda di Indonesia yang ada di Polimedia, yang akhirnya mendapatkan banyak penghargaan terkait dengan tadi penelitian dan pengabdian tersebut. Ini hasil tracer study-nya buat teman-teman. Jadi masuk Polimedia tahun 2002 ini, lulusan yang tahun 2021 berarti ya, lulusan 2021 ini alhamdulillah 81%-nya terserap dengan jumlah wirausahanya ada 6%. Jadi 6% melakukan wirausaha, 70% bekerja, dan 5% studi lanjut. Itu sisanya kemana? Sisanya adalah dalam proses penelusuran, karena penelusuran kami ternyata tidak mudah yang menelusuri alumni itu ya. Kadang nggak kelihatan nih kemana nih orangnya, nomornya nggak bisa dihubungi seperti itu. Tapi pada prinsipnya adalah 81% itu SDM kita terserap di lapangan atau di industri, dan 6% di wirausaha. Artinya kita sudah melebihi dari batas minimal wirausaha mahasiswa yang harusnya 5% secara nasional. Seperti itu. Nah, buat teman-teman semuanya, silahkan kalau ingin mau dapetin materi-materi digitalnya Polimedia, materi digital itu bisa prospektus, kita punya buku company profile, kita punya brosur, kita punya video, punya detail prodi, silahkan scan aja di sini. Atau kalau nggak scan, silakan copy linknya, nanti saya kopikan ke chat. Dan kalau mau nanya-nanya lagi lebih lanjut, boleh DM di sebelah kiri nih, @polimediakreatif, sudah centang biru, jadi jangan sampai ketukar. Atau bisa juga WhatsApp ke nomor yang ini. WhatsApp-nya hanya chat ya, jangan ada yang video call. Nanti kaget kalau video call ya, hanya chat aja. Silakan mau chat silakan. Ini alamat kampusnya. Kita di kampus utamanya ada di Seng Sawah Jagakarsa. PSDK Medan ada di Guru Sinumba di Medan Helvetia, dan Makassar di Jalan Perintis Kemerdekaan di Tamalan Rea. Seperti itu. Kita banyakin tanya jawabnya aja, karena kalau paparan terus, karena paparan juga udah habis sih teman-teman. Jadi seperti itu. Jika ada yang ingin tanyakan, pasti bingung ya, apa sih vokasi ini, silakan aja, nanti saya bantu untuk menjelaskan. Jangan lupa bisa lihat Instagramnya di sini nih, @polimediakreatif, seperti itu. Kelihatan ya teman-teman ya. Oke, saya kembalikan ke Bu Mosa. Oke, terima kasih Pak Freddy atas pemaparannya, sharing informasinya ya buat kita. Oke, mungkin kita langsung aja ke sesi yang ditunggu-tunggu kali ya, sesi tanya jawab. Jadi kalau misalnya anak-anak atau orang tua murid kami, kalau misalnya ada yang dirasa ingin ditanyakan atau ingin diketahui lebih lanjut, boleh silahkan kamu boleh bertanya, mungkin dengan boleh chat di kolom komentar atau icon raise-nya diaktifkan, nanti boleh bertanya langsung juga boleh ya. Oke, silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Kita buka sesi tanya jawab 15 sampai 20 menit ke depan. 778 tuh waktu zaman saya tuh terbaik di Jakarta Barat ya. Oh. Ya. Pak. Mudah-mudahan ke depannya masih bisa seperti itu ya. Amin. Saya juga kemarin tuh sebagai orang jebolan Jakarta Barat tuh kadang suka bingung, kok Polimedia nggak ada ya, dari SMA Jakarta Barat itu yang mendaftar di Polimedia, apa mungkin sampai gitu ya. Makanya nanti kita mau roadshow Bu, kita mau roadshow ke sekolah-sekolah di Jakarta Barat lah. Oh iya Pak, mungkin belum tahu kali ya, makanya ini. Ini sudah ada pertanyaan yang disampaikan melalui DM ya. Oke, ini pertanyaannya saya baca ya Pak Freddy ya. Tadi
pada slide dikatakan bahwa PMKN mengadakan 70% praktek ya. Nah, apakah nanti setelah lulus kuliah artinya lulusannya tidak ada yang menganggur karena ada kerjasama dengan industri-industri atau bagaimana? Mungkin boleh ditanggapi ya, Pak Freddy. Oke, Mm-mm. sebenarnya kalau bisa dikatakan pengangguran itu seperti Mm-mm. apa sih gitu loh. Jadi Mm-mm. lulusan dari Polimedia ini sendiri kebanyakan tuh bukan berarti harus selalu kerja. Kita lagi Mhm. merubah orientasi yang lulus tuh harus kerja, tapi lulus juga Mm. bisa melakukan wirausaha. Makanya Mm-mm. kalau di Polimedia itu 70, kenapa 70% praktik? Karena kita ingin Mm-mm. meningkatkan hard skill-nya calon lulusan kita nih. Kita ingin meningkatkan supaya lulusan-lulusan kita tuh tidak hanya bisa untuk ngomong aja, tapi juga bisa membuat sesuatu. Makanya kita tuh kalau di Politeknik itu di akhir tuh nggak ada skripsi, adanya tugas Mm-mm. akhir atau karya akhir, pembuatan karya akhir. Nah, dalam proses pembuatan karya akhir itulah biasanya kita akan selalu bersentuhan dengan industri. Karena mau nggak mau, suka nggak suka, siap mau kemana lagi gitu. Atau yang kedua adalah bisa menggunakan basisnya adalah kewirausahaan. Nah, menariknya kalau kita ngomong kewirausahaan, otomatis kan harus praktik juga. Nggak bisa kita ngomong wirausaha hanya teori aja. Ya. Mm. Nah, di Polimedia kita punya 3 semester yang selalu ada mata kuliah kewirausahaan. Seperti itu. Jadi mulai dari pengantar, membuat bisnis plan, sampai akhirnya dia melakukan praktik wirausaha. Yang tidak hanya mempelajari aja, tapi kita juga berikan dananya. Jadi nanti ada perlombaannya tuh, Bu Masa. Jadi Mhm. ada namanya kita program mahasiswa wirausaha atau PMW yang kita berikan modal. Modalnya itu bisa sampai 15 sampai 20 juta per kelompok. Seperti itu. Bahkan tahun ini memang program wirausaha mahasiswa vokasi yang ada di kementerian itu berubah jadi PKM. Sebelum tahun ini tuh kita pernah dapat sampai 120 juta untuk mahasiswa, bukan untuk dosennya, bukan untuk kampusnya, untuk mahasiswa, untuk ngapain? Untuk memberikan sebuah ekosistem wirausaha tadi. Nah, kalau di Polimedia basisnya adalah produksi dan wirausaha. Jadi tidak melulu kita ngomongin tentang lulus. Karena alhamdulillah sampai saat ini tercatat ada beberapa mahasiswa kita yang tetap konsisten. Jadi wirausaha. Salah satunya adalah bentuknya bisa jadi dia adalah yang kerjanya yang sering kita bilang itu, ini orang kerjanya nggak kelihatan keluar rumah, tapi kok paket tiap Ada hari datang penghasilan ya. mulu ya Bu ya. Dia nggak kayak gitu kan Bu? Ini kerjanya nggak tahu tapi paket GoFood datang mulu gitu kan. Ya ternyata kayak bimbingan anak-anak mahasiswa bimbingan saya tuh kliennya bukan lagi orang Indonesia, bahkan orang-orang Eropa gitu yang mereka nggak harus kerja kemana-mana, mereka bisa bekerjanya tuh seperti itu. Jadi di rumah dapat kliennya orang kemarin terakhir dapat orang Finlandia, dikerjain bikin project itu yang mana ternyata setahun itu alhamdulillah sebulan itu bisa mengalahkan gaji kita setahun loh Bu. Oleh orang-orang seperti itu. Dan itu memberikan sebuah insight bahwa industri kreatif bukan bicara tentang industri aja, tapi industri kreatif bicara tentang pasar-pasar yang belum pernah tersentuh selama ini. Seperti itu Bu Musa. Jadi kalau dibilang pasti terserap nggak, bahkan beberapa kemarin itu ada mahasiswa bimbingan TA saya yang udah di hire. Jadi belum waktunya lulus udah kerja. Jadi pas kerjaan TA tuh begitu Bu. Jadi pas ngerjain TA, ayo kamu kapan bimbingan? Ya sebentar dulu ya Pak, saya masih ngerjain proyek dulu. Kenapa? Karena saya udah dikontrak selama setahun. Jadi di-ijon. Jadi sebelum lulus udah di-ijon. Dan gajinya nggak main-main Bu. Mungkin kalau bisa saya spill, saya tanya, memang berapa sih gajinya sampai kamu ngebelakangin TA itu, ngebelakangin tugas akhir. Ya lumayan sih Pak. Ya kalau dihitung-hitung sih sebulan bisa dapat 7 sampai 8 juta. Ukuran D3 Bu. Ukuran D3. Itu menjadi sebuah gambaran bahwa wah ternyata potensi anak-anak ini kalau udah ngomongin tentang hard skill itu industri butuh itu. Bahkan ada beberapa yang bisa dikatakan industri udah nggak butuh ijazahnya Bu. Gitu. Makanya kadang kita malah kadang kita yang suka marah. Ayo ambil ini ijazah gitu. Pak udah kerja saya Pak gitu bilangnya. Karena belum, bahkan ada yang merelakan dia bayar wisuda tapi nggak ikut wisuda karena apa? Karena udah kerja di kantor yang lainnya gitu. Jadi bisa dikatakan seperti penyiaran aja, kemarin itu 2021 lulus, 2022 Februari saya tanya karena saya dapat request dari teman-teman di kementerian, Fred, masih ada nggak mahasiswamu yang bisa jadi honorer, bisa jadi P3K di kementerian? Saya tanya ke grup mahasiswa, ada nggak nih yang ini? Wah alhamdulillah semuanya udah kerja. Jadi bisa dikatakan ya itu happening sekarang.
Bahkan sekarang industri itu bisa sering ngobrol sama industri, kita nggak butuh orang yang punya ijazah, kita butuh orang yang bisa kerja, katanya seperti itu Bu Mosa. Gitu. Oke, berarti benar-benar keterampilannya dari awal tuh benar-benar diasah ya, diberikan sarana prasarana, difasilitasi, begitu ya Yes, Pak Freddy ya, supaya betul. nggak hanya orientasinya tidak hanya saya mau bekerja di mana, tapi mungkin lebih bisa saya mau menciptakan lapangan kerja apa nih buat Ya, orang lain gitu ya. betul banget. Heeh. Orientasinya yang diubah ya. Oke, ada pertanyaan berikutnya nih Pak Freddy Apa tuh? tentang seni kuliner itu untuk jurusan apa ya, Pak? Untuk jurusan maksudnya? Oh, ininya ya, SMA atau Heeh, apa, SMA, heeh. SMA-nya IPA atau IPS gitu ya? Iya, benar. Nah, Jalur kal masuknya. kalau di Politeknik itu kita nggak kenal IPA IPS, Bu. Jadi kalau di Politeknik itu semuanya based on ujian. Jadi kalau dibilang kemarin Mas Menteri ya, Mas Menteri kemarin ngomongnya adalah nggak ada lagi ujian yang bersifat khusus, hanya untuk dasar matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, yes, di kita pun sama seperti itu. Cuma memang ada kebidangannya, di mesin harus ngerti yang terkait dengan matematika IPA, MIPA gitu loh. Kalau untuk desain, untuk jurusan desain, kita harus paham terkait dengan gambar, kita ada ujian gambarnya. Karena kasihan Bu, di Polimedia ini prodinya berbasis passion, bukan berbasis apa ya? Kalau saya bilang kalau nggak passionnya nggak masuk tuh, nggak mau kayak misalnya masuk desain mode tapi nggak seneng untuk bikin gambar baju, lebih seneng bikin gambar game yang nggak akan masuk tuh, meskipun sama-sama bisa desain seperti itu. Jadi Polimedia basic yang pertama adalah basicnya adalah basic passion dulu. Kalau seneng pasti bisa. Nah, tinggal kita nggak cuma butuh passion, kita juga butuh intelektualnya. Melalui apa? Tadi, matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Kalau teman-teman yang masuk seni kuliner, itu berarti masuknya ke soshum. Minimal teman-teman bisa mengerjakan soal-soal ekonomi. Kalau yang saintek seperti multimedia, teknologi permainan, karena kan sistemnya ini kan sistem coding ya, ataupun teknik grafika, teknik kemasan, teknik pemeliharaan mesin, itu harus bisa fisika. Seperti itu. Jadi kalau misalnya bilang, boleh nggak dari mana aja? Silahkan. Yang penting saat melakukan tes ada seperti itu. Ngikutin tes yang ditetapkan oleh lembaga BP3 sekarang ya. Seperti itu Bu Mosa. Oke, berarti bukan dari IPA, dari IPS, tapi melalui seleksi tes tadi ya, Pak ya? Yes, betul. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ini ada yang bertanya biaya kuliahnya berapa ya, Pak, kalau tidak dari beasiswa? Biaya kuliahnya, Bertanya oke. tentang biaya kuliah. Mungkin boleh dijelasin kali ya, Pak ya. Biar yang misalnya berminat udah boleh mikir-mikir nih dari sekarang gitu untuk Oke. anak-anak kita. Untuk biaya kuliah kita sudah disebutkan sebagai uang kuliah tunggal atau UKT. UKT itu berarti udah include semua tuh. Pembelajaran, nanti teman-teman mau ikut Ormawa sudah termasuk, bahkan alma mater, KTM semua sudah termasuk di biaya UKT namanya, uang kuliah tunggal. UKT karena Polimedia ini masih satker dari Kemdikbud, maka UKT kita masih ditetapkan oleh kementerian. Gitu. Nah, biaya UKT itu sebenarnya sudah kita posting di website dan setiap tahun itu biasanya ada sedikit pergerakan. Nah, kalau saya bisa kasih tahu yang tahun ini masuk ya, itu untuk rata-rata untuk di D4 soalnya beda-beda nih, Bu Mosa. Ini jelasinnya per detail atau gimana atau kisaran? Boleh detail kalau Bapak bisa. Oke. Kalau detail, oke, saya kasih tahu. Kalau detailnya itu ini jalur nasional itu ada dua, prestasi dan tes. SNBP sama SNBT kalau yang baru yang sekarang. Kalau dulu kan SNMPTN sama SBMPTN ya. Dalam jalur prestasi sama jalur tes itu UKT-nya sama. Jalur mandiri juga UKT-nya sama. Jadi kami tidak ada pembedanya antara prestasi, tes dan mandiri. Hanya bedanya di mandiri dia ada SPI atau Santunan Pembangunan Institusi ya. Jadi di luar dari UKT ada SPI yang dibayarkan hanya satu kali. Seperti itu. Nah, berdasarkan tarif layanan yang lalu untuk program studi yang D4 itu UKT-nya adalah 7 juta per semester. Kalau untuk yang D3 6 juta per semester. Untuk yang di PSDKU itu 4,5 juta per semester. Nah, untuk SPI D4 itu nilainya 6 juta dan SPI untuk D3 itu 5 juta.
Tapi bukan berarti basisnya adalah basis harus D3 D4 ya. Tapi ada juga beberapa yang akan baru dibikin ini D3 itu nilainya kayak D4. Kayak misalnya di seni kuliner itu UKT-nya bukan 6 juta. Karena D3 seni kuliner kan tadi bilang D3 6 juta nih. Tapi enggak, seni kuliner D3-nya adalah 8 juta. Seperti itu. Semuanya berbasis pada tarif layanan yang diberikan oleh kementerian. Tapi teman-teman nggak usah khawatir. Kok rasanya saya nggak mampu untuk sebesar itu. Nanti kita bisa ngajuin yang namanya pengajuan perubahan UKT. Jadi UKT yang awal itu emang seperti itu, silakan kalau mau ngajuin. Atau misalnya ada yang bilang, aduh kayaknya kemurahan, saya boleh lebih mahal lagi nggak bayarnya? Boleh, seperti itu. Jadi kita ada golongan-golongan UKT-nya. Nah kebetulan golongan yang kita miliki adalah golongan 1 sampai 9. Yang 9 itu kelas internasional. Kita menempatkan itu di golongan 7. Seperti itu. Jadi semua sesuai dengan aturan dari kementerian. Gitu. Jadi kalau misalnya pun nggak mampu, nanti bisa ngajuin perubahan UKT. Gitu. Nanti kita ada sistemnya, nanti diverifikasi, dan itu akan bertanggung jawab. Gitu. Termasuk juga nanti kalau misalnya ada yang permohonan seperti itu, kita minta surat pernyataan. Kalau udah dapat, kan itu kan ibarat kata sama-sama kayak beasiswa Ibu ya, karena nggak mampu kan ya. Kalau misalnya IPK-nya di bawah 3,0, maka kita akan kembalikan UKT-nya. Seperti itu. Jadi UKT normal lagi. Jadi secara umum, semua UKT-nya sama tuh. Dari jalur prestasi, jalur tes, sama jalur mandiri, cuma mandiri ada SPI-nya. Kenapa sih seperti itu? Ya karena kita masih di bawahnya kementerian, seperti itu. Beda mungkin dengan tadi Unpad, beda dengan UI yang sudah jadi PTNBH atau Badan Hukum. Kita masih PTN Satker. Seperti itu, Bu Mosa. Oke. Jadi bervariasi ya, Pak Freddy ya, bervariasi ya untuk uang kuliahnya. Mungkin tapi yang paling jelas tadi yang untuk mandiri ada biaya tambahan gitu kali ya tadi ya. Biaya untuk pembangunan. Ada pertanyaan lagi nih Pak. Lama kuliahnya kalau di Politeknik Media Kreatif itu berapa lama ya? Takut DO katanya. Takut DO, ini juga penting nih. Penting nih buat teman-teman tahu. Politeknik itu sistemnya paket. Sistemnya paket. Jadi kalau misalnya paket tersebut, teman-teman harus ngikutin setiap paketnya. Jadi bukan kayak di universitas yang bisa sistemnya ngambil mata kuliah ini, mata kuliah ini ya, nggak bisa seperti itu. Jadi sistemnya sudah dipaketkan. Dan jika salah satu salah satu mata kuliahnya di semester 1 atau semester 2 itu mendapatkan nilai E, itu langsung otomatis DO. Nah, jadi kalau di Politeknik seperti itu, saya juga pas masuk Polimedia juga, oh gitu ya, berarti ya. Jadi semester 1, semester 2, jika ada yang E, mata kuliahnya dia langsung DO. Untuk semester 3, 4, 5, 6, kalau untuk D3, jadi D3 cukup 3 tahun, kalau D4, 4 tahun. Jadi untuk semester 3, 4, 5, 6, 7, 8, jika ada yang E, maka dia akan dicutikan selama setahun. Dan mata kuliah yang diulang itu bukan satu mata kuliah, tapi seluruh paket mata kuliah. Jadi kayak tinggal kelas sebenarnya ya, gitu. Jadi bisa dikatakan alhamdulillah kita 95% itu adalah lulusannya sama dengan apa yang dia masuk. Jadi masuk 100 keluar 95 itu. 5-nya entah cuti atau entah dia pindah ke kampus lain gitu ya. Jadi kalau di Politeknik nggak cuma di Polimedia, di seluruh Politeknik itu pasti basisnya adalah paket. Dan kalau misalnya ada satu mata kuliah, kalau di kami aturannya ada satu mata kuliah yang E, maka satu paket itu gagal. Satu paket gagal, kalau dia semester 1, semester 2, maka otomatis langsung di drop off-kan. Biasanya kalau di kami dapat nilai E itu udah nggak pernah masuk sih Bu. Nggak pernah masuk, nggak pernah UTS, nggak pernah UAS. Nah udah pasti itu. Pasti E itu. Gitu, masa. Jangan takut DO-nya, tenang aja. Karena sekarang based on project, bukan based on nilai. Jadi kalau misalnya kamu juga kuliahnya cuma diem-diem aja, ya alhamdulillah pasti tahun depan cari kampus lagi. Gitu. Oke, itu ya jadi jawabannya ya dari Pak Freddy ya. Jadi jangan pusatnya jangan ke DO-nya, tapi ya sudah dijalani saja ya. Harus ulet, harus tekun gitu ya. Mungkin ada yang ingin bertanya langsung, boleh anak-anak yang ada di Zoom boleh, kamu boleh raise hand. Kalau mau bertanya langsung ke Pak Freddy boleh. Kalau merasa sungkan atau malu-malu boleh melalui kolom chat ya. Monggo, masih ada waktu ya kita ya. Kalau di Polimedia itu karena basisnya 70% praktik, jadi teman-teman itu ternyata setelah saya hitung-hitung itu bisa ngumpulin portofolio loh.
dalam satu semester itu karena based on project, mata kuliah ada 7, itu minimal portofolio ada 2, satu semester. Jadi terakhir saya tanya sama teman-teman di penyiaran, saya tanya, terus kamu udah punya portofolio belum untuk melamar kerja? Lah kan udah. Kenapa? Satu semester itu kita bisa menciptain produk tuh 2 sampai 4. Jadi kalau dikali ada semester 2 deh, jangan semester 1. Semester 2, 3, 4, 5, punya 4 kali 3 aja kita udah punya 12 portofolio. Jadi pada prinsipnya sebenarnya yang dikumpulin itu nggak cuma nilai, tapi portofolio. Justru kan ntar kalau teman-teman kerja, yang ditanya bukan lagi kamu lulusan mana, tapi kamu bisa apa. Kecuali kerja jadi PNS ya. Kalau jadi PNS pasti ditanya dulu lulusan apa. Kalau kerjanya karena industri kreatif itu, teman-teman lulusan industri kreatif itu nggak ada yang orientasinya ke PNS soalnya. Atau BUMN itu jarang banget. Orientasinya pasti ke industri film, pasti ke bahkan yang teman-teman animasi itu nggak ada yang mau kerja di Indonesia. Maunya ke Singapura, maunya ke Taiwan, maunya ke Hong Kong. Karena apa? Karena memang basicnya kita di situ. Gitu. Iya, iya benar ya Pak Freddy ya. Jadi jarang ya yang Jarang, mau unik banget ini jadi. Bu. Makanya kadang kita juga kalau ngejelasin tuh sempat ada orang tua murid marah-marah, Pak ini gimana sih Pak? Masa anak saya masuk teknologi permainan apa tiap hari kerjain main game? Gitu katanya. Padahal enggak gitu. Iya ya, memang berlatih di sananya ya Pak ya, Latih supaya sananya. nanti setelah selesai ya sudah punya keterampilan yang mumpuni ya, bahkan untuk Yes. membuka lapangan pekerjaan sendiri gitu ya. Oke, Betul. ada pertanyaan berikutnya nih yang masuk Pak. Untuk kuliahnya sendiri, apakah ada biaya tambahan? Karena tadi kan 70% disampaikan bahwa belajarnya adalah dengan praktek gitu. Jadi ada pertanyaan, apakah ada biaya tambahan untuk prakteknya? Kalau untuk praktik selama itu dilakukan di kampus, semua di-cover oleh kampus, gitu. Tapi kalau misalnya dia pengen praktik di rumah ya otomatis kayak misalnya seni kuliner gitu ya kan nggak mungkin ngambil minyak di kampus terus bawa pulang nggak mungkin tuh. Jadi kalau sifatnya adalah pembelajaran di kampus itu haknya mahasiswa untuk mendapatkan bahan praktik dan fasilitasnya gitu. Tapi kalau Oke. masalahnya kan kita sempat pandemi itu kan teman-teman praktiknya kan bingung ya Bu ya. Iya, iya benar. Gimana tuh Pak? Kalau di pandemi itu kadang kita juga kemarin akhirnya kita yang capek itu mungkin dosen sama peranata labnya Bu. Karena yang harusnya ngajarin satu kelas 1 kali aja, kita ngajarin sampai 4 kali Bu. Gitu, karena kan terus dibatasi nih. Gitu. Jadi kita dibatasi sampai 4 kali. Jadi ya alhamdulillah sih kemarin tetap kita praktikkan kemarin karena nggak mungkin Bu kita nggak praktik. Kayak seni kuliner mana tahu kita rasanya enak apa enggak. Kalau kita nggak langsung kan Bu ya. Atau kayak misalnya teman-teman teknik grafika kan nggak punya printer-printer yang segede kereta api kan, harus di kampus gitu. Jadi pada prinsipnya sih kalau saatnya praktik, kemarin itu kita tetap praktik, cuman yang dibatasi. Cuman effortnya kita agak lebih aja sih, tenaganya agak lebih aja gitu loh. Iya, berarti tetap praktek ya Pak Tetap Freddy ya, praktek, tetap mungkin tapi praktek. tetap dengan prokes dan pembatasan jumlah Betul. mahasiswa di kelas gitu ya. Oke, ini ada pertanyaan lagi nih Pak. Kalau tadi yang terkait yang portofolio mungkin ini ada pertanyaan lanjutan. Kalau sudah punya portofolio yang tadi banyak yang sudah dikumpulin, apakah tidak perlu lagi ada tugas akhir atau gimana? Coba mungkin Pak Freddy bisa meluruskan mungkin kalau ini lagi salah pemahaman nih, coba Pak. Prinsipnya kalau sudah punya portofolio gini, bedanya lulusan perguruan tinggi dengan lulusan kursus, kalau kursus hanya butuh portofolio untuk lulus, benar nggak? Iya Bu. Jadi kalau misalnya kursus itu butuh portofolio atau butuh karya untuk lulus. Kalau perguruan tinggi tidak hanya karya aja, tapi butuh karya ilmiahnya. Nah, jadi kalau misalnya perguruan tinggi juga butuh karya ilmiahnya, laporan ilmiahnya harus ada. Jadi kita bukan di politeknik itu jangan pernah berpikir kita belajar how to do atau belajar bagaimana caranya, tapi belajar tentang why to do. Kenapa kita nggak ngelakuin itu? Dan setiap pengambilan gambar misalnya atau pembuatan warna atau pembuatan karakter itu pasti punya makna gitu. Jadi ada laporan ilmiahnya. Jadi ya foto-foto tadi bisa jadi TA nggak bisa, karyanya bisa disidangkan. Tapi kan dalam mau sidang TA harus ada laporan ilmiahnya dong. Nah seperti itu. Gitu masa. Jadi portofolio aja nggak cukup. Jadi ada laporan ilmiahnya juga. Gitu. Oke, jadi itu ya anak-anak ya jawabannya ya, tetap tugas akhir tetap ada, kamu tetap menulis karya tulis
ilmiah ya. Hanya saja mungkin ya bisa berangkat dari apa yang sudah pernah dikerjakan ya, dari portofolio yang sudah pernah dikerjakan, bisa dijadikan bahan ya, bahan tindak lanjut untuk tugas akhirnya nanti. Oke, mungkin masih ada pertanyaan lagi nih Pak Freddy ini Oh, masih ada. Oke. dari ada pertanyaan kapan ya kira-kira Politeknik Negeri Media Kreatif ini roadshow ke sekolah negeri yang ada di Jakarta Barat, karena anak-anak bilang kami belum pernah dengar gitu. Sepertinya menarik karena ingin langsung bisa bekerja juga, kalau bisa malah menciptakan tadi kan gitu. Jadi bisa membuka lapangan pekerjaan juga bahkan gitu. Jadi mereka bertanya kapan nih kira-kira roadshow-nya Pak Freddy? Nah itu kemarin kemarin kita lagi nyusun timnya, jadi kita lagi nyusun timnya dan juga sebenarnya lebih enak lagi. Sebenarnya kalau sekarang kalau roadshow-nya school by school kan butuh effort yang besar ya, apalagi teman-teman juga masih semester 1 ini ya, berarti ya semester 8 ya, lah enggak 8 dong, 1, 2, 3, 4, 5 ya, Iya, 5 5 ya. 5 untuk yang kelas 12 semester Nah, kelas 5. 12 5 ya. Nah, kita biasanya ada namanya PGTS atau Polimedia Goes to School. Nah, PGTS itu biasanya yang jalan bukan kami para dosen, tapi yang jalan adalah mahasiswa gitu. Jadi kita punya army ya. Bahasanya kayak orang kita punya pasukan untuk ke sekolah-sekolah biasanya itu di awal tahun gitu. Nah, kalaupun nanti kita juga pengen bikin secara daring. Jadi kita bikin secara online untuk menjelaskan tentang Polimedia ini sendiri. Atau teman-teman sebenarnya kalau teman-teman udah follow Instagramnya di @polimedia_kreatif itu kita sering loh live Instagram di situ. Jadi live Instagram di Polimedia biasanya sama-sama teman-teman prodi sih, sama kaprodinya atau sama lulusannya seperti itu. Kalau roadshow insya Allah nih, saya juga lagi mau ngobrol terus sama Bu Dewi, ya, Bu Dewi. Jadi apa boleh nanti join grup sama teman-teman MGBK juga, gitu, MGBK Jakarta Barat. Karena tahun lalu kita baru sempat sama MGBK-nya Jakarta Selatan, gitu. Dan karena kebetulan kemarin juga sempat kenal juga sama Pak Sony juga, Kadisdiknya. Semoga nanti bisa Jakarta Barat, ini lagi masa penjajakan dulu. Semoga kita bisa ngumpulin bareng. Karena Bu, kebetulan saya juga pengurus humas, saya pengurus Forum Humas Politeknik se-Indonesia, Bu. Jadi Politeknik se-Indonesia itu kita ada 44, dan kemarin saya infokan bahwa kita ada begini di Jakarta, mau nggak datang? Alhamdulillah ada sekitar 10 politeknik perwakilannya mau datang ke Jakarta untuk memberikan informasi tadi. Jadi nggak cuma Polimedia aja, nanti ada Politeknik Negeri Surabaya, ada Politeknik Perkapalan di Surabaya juga, ada Polinegri Malang, dan lain-lainnya. Karena sekarang udah bukan zamannya kompetisi kali ya, zamannya kolaborasi sekarang gitu. Jadi kita akan banyak bareng-bareng sama teman-teman Poltek. Karena kita lagi mengupayakan supaya Poltek itu kan vokasi itu kan selalu jadi pilihan kedua ya. Nggak masuk SMA udah SMK aja, udah nggak masuk universitas masuk Poltek aja gitu. Padahal kita juga punya passion sendiri seperti itu. Saya juga nyesel sebenarnya ngambil S1 S2. Kalau dulu tahu Poltek vokasi seperti ini saya pasti ambil Poltek gitu. Begitu ya. Jadi kita tunggu ya Pak informasi lebih lanjutnya. Karena Makanya masih tahap follow dulu nih. penjajakan. Oke, di follow aja Instagram Polimedia Kreatifnya. Kalau ada waktu boleh nonton live-nya juga, gitu ya Pak ya. Oke, ini mungkin ada dari yang masuk nih. Kalau langsung datang ke kampus Polimedia Kreatif cari informasi, apakah boleh Pak? Boleh dong. Kita boleh banget, silakan ya. datang. Tanggal 25 besok dari SMA 93 mau datang ke kampus tur, mau ngeliat kampusnya. Jadi kalau misalnya dari teman-teman ada yang mau datang, silakan mungkin ngobrol sama guru BK-nya ya, atau siapa biasanya kalau yang handle terkait dengan hal tersebut, guru BK biasanya ya. Kan kalau misalnya kita datang masuk ke guru BK, kayaknya kita habis nakal gitu ya, gitu ya. Jadi bisa ntar sama guru BK-nya bersurat aja, atau kalau mau langsung pribadi juga is okay. Kita humas selalu terbuka kok. Gitu, mau lihat-lihat, mau melihat bener gak sih ada gedungnya gitu. Biasanya kaget kan, gedungnya bener gak nih? Jangan gambar doang nih gitu. Silakan, mau lihat lab-labnya juga silakan. Boleh kalau mau datang pribadi ya, silakan. Tapi nanti ke humas saja Bu. Jadi kalau datang pribadi silakan ke humas saja, ntar kita bantu untuk ngejelasin. Dan itu udah sering kok. Gitu. Ya, jadi
boleh banget tadi ya kata Pak Freddy ya, boleh banget dikunjungi kampusnya ya. Siapa tahu ketika dikunjungi kayaknya semakin matang nih untuk mau kuliah di sana begitu ya. Jadi nggak apa-apa, nanti langsung ke humasnya aja. Mungkin apa yang ingin ditanyakan boleh ditanyakan. Ya. Oke. Ada lagi kah yang ingin bertanya anak-anak? Karena waktu kita sudah menunjukkan pukul 11.56. Ya. 11.56. Monggo kalau ingin ada ditanyain atau misalnya malu-malu bisa WhatsApp atau bisa DM. Insya Allah kalau DM kita balas kok. Kita nggak masa DM nggak dibalas. Kalaupun lagi dibalas malam-malam berarti saya lagi aktif tuh balas-balasin DM. Iya gitu ya. Jadi kalau masih penasaran, masih ada yang ingin ditahu lebih lanjut, boleh di DM nanti dan boleh juga tadi lewat chat WA, chat, tapi only chat. Only jangan chat di ya, video jangan call video ya. call. Jangan di video call gitu ya. Oke, saya rasa sesi tanya jawabnya kita akhiri sampai di sini karena waktu juga yang akhirnya memisahkan kita. Ya tidak terasa ya Pak Freddy ya sudah memberikan sharing informasi tentang Politeknik Negeri Media Kreatif yang mungkin tadinya kita belum ada, mungkin anak-anak kita yang belum pernah dengar, tapi sekarang sudah pernah dengar, sudah tahu tadi ya prodi-prodi apa aja yang ada di sana ya. Jadi kalau kamu memang tipe belajarnya kinestetik ya, nah ini sangat cocok sekali ya masuk di Politeknik Negeri Media Kreatif ini ya. Oke, saya mungkin akhiri sampai di sini ya. Demikian kegiatan kita hari ini. Semoga semua yang berpartisipasi di dalam Zoom meeting hari ini, semua yang sudah mendengarkan, memperoleh manfaat, semakin termotivasi untuk kuliah. Jadi tidak patah semangat ya, jangan patah semangat ya. Pasti selalu ada jalan. Jadi jangan langsung memikirkan oh biayanya besar. Oh enggak, tadi kata Pak Freddy masih bisa diajukan penurunan UKT begitu ya. Ada kesempatan untuk melakukan hal itu gitu. Jadi terima kasih juga buat Pak Freddy yang sudah meluangkan waktunya, sudah mau berbagi dengan kita. Semoga apa yang disampaikan tadi menjadi berkah juga untuk Pak Freddy. Sehat-sehat selalu supaya bisa membagi lebih banyak informasi ke depannya. Untuk bahkan bukan cuma 78, mungkin sekolah-sekolah yang lain mungkin ya yang belum pernah gitu ya, belum pernah kerja sama. Oke, nanti kalau tidak berkeberatan mohon PowerPoint-nya boleh di-share ya Pak ke Bu Dewi ya, Pak Freddy. Ya, sebenarnya kalau ngisi link tadi Bu, itu habis ngisi data biasanya langsung muncul linknya untuk download semuanya. Iya. Link downloadnya iya. Gitu ya. Jadi sekali lagi terima kasih Pak Freddy. Kita sama-sama menutup acara ini. Bagi yang beragama Islam, mari kita membaca hamdalah, dan bagi yang non-Islam, mari kita berdoa sebagai rasa syukur hari ini bahwa pemaparan pengenalan kampus pada hari ini dari Politeknik Negeri Media Kreatif boleh berjalan dengan lancar. Oke, demikian pemaparan hari ini. Nanti kita ketemu lagi di sesi yang keempat nanti di jam 1 ya, anak-anak. Jadi Pak Freddy dan anak-anak boleh makan siang dulu, istirahat dulu. Oh, 12.30. Oh, ya, oke. 12.30 ya. Kita mulai lagi 12.30. Nanti sampai ketemu di sesi 4 dan salam sehat, tetap semangat. Bye-bye Pak Freddy.